Ketika usia Rasulullah hampir mencapai 40 tahun, hal yang paling disukai beliau adalah mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Jaraknya kira-kira 2 mil dari Makkah. Gua Hira adalah gua yang tidak terlalu besar, panjangnya kira-kira 4 hastah dan lebarnya kira-kira 1 hastah. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang mengikuti beliau ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tak lupa memberi makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam sekitarnya dan kekuatan tak terhingga yang ada di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Nabi Muhammad untuk mengemban amanat yang lebih besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam yang nyata. Hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenalkannya. Ketika usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa usia 40 tahun inilah para rasul diangkat menjadi seorang rasul. Pada waktu itu mulai tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah menetapkan untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi dengan cara memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan malaikat Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka para pakar sejarah menetapkan bahwa hal itu terjadi pada hari Senin malam tanggal 21 bulan Ramadan atau bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriah atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiah. Sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai awal bulan beliau menerima wahyu pertama. Pendapat itu menetapkan bahwa bulan Rasulullah menerima wahyu pertama terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Rajab dan ada yang berpendapat bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Referensi ini bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Tapi Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri lebih memilih bahwa pendapat yang mendekati kebenaran, yang paling mendekati kebenaran, bahwa wahyu pertama itu turun pada bulan Ramadan dengan dalil ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentang harinya pun ulama yang mengatakan bahwa wahyu turun pada bulan Ramadan itu masih terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan hal itu terjadi pada hari ke-7, ada yang mengatakan hari ke-17, dan ada yang mengatakan hari ke-18. Tapi Imam Al-Khadri menetapkan bahwa hal itu terjadi pada hari ke-17 yang disebut dengan Nuzulul Quran. Tentang kejadian ini, Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa kejadiannya seperti ini. Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang hakiki. Di dalam tidur beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam hari, sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Sayyidah Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau berada di Gua Hira. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Iqra, bacalah." Penuturan Rasulullah yang diceritakan kepada Sayyidah Aisyah itu seperti ini. Rasulullah berkata,
Menjawab, perintah dari malaikat Jibril. Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Iqra, bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Sayyidah Khadijah binti Khuwailid seraya bersabda, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Khadijah. Maka dia memberitahu apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Sayyidah Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawa beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Sayyidah Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Nufail. Waraqah bin Nufail ini adalah anak paman Sayyidah Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia juga sudah tua dan buta. Sayyidah Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah saudaramu ini." Kemudian Waraqah bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah kau lihat wahai saudaraku?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang telah beliau lihat. Akhirnya Waraqah berkata, "Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Mendengarkan hal itu, Rasulullah langsung bertanya balik, "Benarkah mereka akan mengusirku?" "Benar. Tak seorang pun yang pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Namun Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turunnya wahyu. Namus yang dimaksud oleh Waraqah bin Nufail adalah malaikat Jibril. Imam At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Makkah. Adapun riwayat dari Imam At-Tabari menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja sehingga aku bisa istirahat dengan tenang." Sebelum Rasulullah mengasingkan diri di Gua Hira, beliau memang sangat membenci kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaumnya. Ada banyak hal-hal batil yang dilakukan seperti menyembah patung, minum khamr, mabuk-mabukan dan semacamnya. Bahkan hampir saja beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Beliau bersabda lagi, "Maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung, tiba-tiba ku dengar suara yang datangnya dari langit. Berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril.' Aku mengongakkan kepala ke arah langit dan ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri-seri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril.' Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak kukerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tapi ketika aku memandang ke arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam, tak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Sayyidah Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Makkah dan kembali lagi menemui Sayyidah Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. "Wahai Abul Qasim." Panggilan ini diberikan kepada Rasulullah karena putra Rasulullah salah satunya bernama Qasim.
"Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga sampai ke Mekah. Namun mereka kembali tanpa hasil," kata Sayyidah Khadijah. "Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat. Dia berkata, 'Gembiralah wahai anak pamanku dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini.'" Setelah itu, Sayyidah Khadijah beranjak pergi untuk menemui Waraqah bin Nufail dan mengabarkan kepadanya. Waraqah berkata, Maha suci, demi diri Waraqah yang ada di tangannya, namus yang pernah datang kepada Musa alaihissalam, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati." Sayyidah Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Waraqah bin Nufail kepadanya. Tatkala Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Makkah, beliau bertemu Waraqah bin Nufail. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Waraqah berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Nabi Musa." Setelah kejadian itu, wahyu tidak lagi datang. Selang beberapa hari, pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Rasa kaget dan bingung melingkupi diri beliau. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Takbir yang isinya seperti ini. Wahyu terputus selang beberapa waktu hingga Nabi dirundung kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Beberapa kali beliau sudah mencapai puncak gunung agar mati saja di sana. Tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana, muncul bayangan malaikat Jibril yang berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan." Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dengan begitu hati dan jiwa beliau menjadi tenang kembali. Setelah itu beliau pulang kembali. Jika kevakuman wahyu ini berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama. Namun selagi beliau tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan malaikat Jibril dan mengatakan hal yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, "Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit, ternyata di sana ada malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerebat ke tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Lalu Allah menurunkan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5. Setelah itu wahyu datang secara berturut-turut. Dari berbagai wahyu yang diterima oleh Rasulullah, semuanya memiliki bentuk-bentuk datang kepada Rasulullah yang berbeda-beda. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu itu seperti ini. Yang pertama adalah mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sesuatu yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini, kadang-kadang para sahabat juga bisa melihat malaikat Jibril. Yang keempat, wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat, dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi, hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat walaupun pada waktu yang sangat dingin. Dan hingga hewan tunggangan beliau mendurun ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Sabit, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Yang kelima, Nabi bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surah An-Najm. Yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, Allah berfirman secara langsung dengan Nabi Muhammad tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Nabi Musa bin Imran.